Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami Serba-serbi Remaja. Yeay. Ya, sekarang kita mau ngomongin apa ya? Serba-serbi remaja. Remaja. Apa sih kata kalian definisi tentang remaja itu? Remaja. Aku sekarang sedang mengalami sama yang namanya remaja. Maksudnya aku lagi di tahap remaja gitu sekarang, udah bukan anak kecil lagi. Remaja itu apa kok? Remaja itu ya kita. Gimana sih? Remaja. Kalau buat aku remaja itu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Dimana kita dibilang anak-anak juga bukan, orang dewasa juga apalagi dewasa. Remaja itu waktunya Remaja itu waktu dimana kita itu ngerasa gimana ya? remaja. Masa-masa paling nyaman kayaknya sih. Kalau menurut aku masih ngerasa dimana kita tuh nemuin suatu hal yang baru dalam Ya, hidup kita. coba-coba. Kayak coba-coba. Udah itu kita dapatin masalah gitu. Kan ngerasa gak sih waktu pas masih kecil tuh kayak kita tuh kayak nggak ngerasain sama yang namanya beban hidup. Kayak cuman main aja yang kita tahu. Begitu kita masuk sekolah SD, SMP, SMA, mulai remaja, kita kayak mulai mikirin. Sekarang kita kelas 11, kelas 12, udah itu kita mikir, kita kuliah mau di mana, mau jurusan apa, kita mau jadi apa gitu. Sekarang tuh kita tuh masa-masa mikir, kita tuh mau jadi apa di masa depan nanti, impian kita itu apa, cara mewujudkannya itu bagaimana. Kalau buat aku masa remaja itu masanya membandingkan diri sendiri sama orang lain gak sih? Iya, apa Ya. sih kata-kata yang sering diucapin zaman sekarang tuh? Insecure. Ya, itu insecure. Menurut kamu apa sih definisi insecure yang sebenarnya gitu? Kok aku sih? Dia kan Menurut kamu dulu deh. Ya menurut kita deh. insecure. Insecure tuh kalau kata aku mah merasa kita tuh kurang gitu. Bukan kurang. Kayak membandingkan diri kita sama orang lain, terus sampai-sampai ada kalau yang apa sih namanya? Kalau yang benar-benar nah, apa sih insecure itu biasanya Gara-gara kita nggak bersyukur, ya betul. Jadi intinya kita tuh harus bersyukur gitulah. Jadi aku pengen nanya dong, lu sharing-sharing aja ya. Kalian pernah insecure gak sih? Nih jujur ya, aku tuh pernah insecure kalau apa sih kalau lihat gitu orang lain yang cepet ngafalin Al-Qur'annya gitu, kayak Oh, cepet ngafalin. subhanallah. Kayak siapa sih? Oh iya kayak Wafa itu kan subhanallah banget kan. 30 Subhanallah, juz. iya kan Hafizah gitu. Nah, insecure itu harusnya sama kayak gitu, jangan yang kayak insecure, ih dia cantik gitu. Apa sih? Ya gimana sih gitulah pokoknya. Kamu nyindir saya? Enggak sih aku mah. Enggak sih, cuma ngerasa aja gitu. Kalau Natasha gimana biasanya kalau insecure gara-gara apa gitu? Insecure itu sama orang yang passionate di bidangnya. Kayak Jago gambar gitu. dia udah mendalami bidang itu dan ada prestasinya. Sementara aku mendalami bidang ini gak ada prestasi apa-apa. Belum ada, bukan nggak ada. belum Jadi kamu harus mencoba. Gitu. Ya. Aduh. Ya. Kalau aku sendiri sih gimana ya? Aku tuh sebenarnya tipe orang yang insecurean. Dari kecil aku suka insecurean itu. Emang kecil udah tuh insecure? Enggak sih, bahasanya belum insecure, Oh, tapi iya. kalau misalkan dilihat zaman sekarang mah itu disebutnya insecure Lebih gitu. insecure gitu ya. Kayak waktu pas dari kecil, dari TK bisa disebut. Kayak kan kadang aku tuh kayak gini nih ngelihat teman aku yang kan dulu aku waktu pas masih kecil suka nari ya, suka pentas kayak gitu. Cuman aku tuh kayak yang paling di belakang dari mereka, jadi aku insecure kok aku nggak bisa sih kayak mereka gitu. Aku selalu di belakang mereka. Aku tuh kalau dulu insecure suka sampai nangis. Dan sebenarnya kalau sampai sekarang juga sih kalau insecure aku suka nangis sampai sakit malah. Bisa-bisa. Emang kok bisa sampai sakit sih? Gimana ya? Nggak tahu sih. Aku tuh tipikal orang yang suka mikirin sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Itu sebenarnya nggak penting-penting amat sih, tapi aku pikirin jadi sakit gitu. Sebenarnya jangan sih ya sampai
sakit gitu. Soalnya ke tubuh juga kan ngaruh. Selain insecure, Biasanya apa aja? insecure berujung ke bikin overthinking nggak sih? Iya, Ya, bener. overthinking. Overthinking kayak misalnya kita punya gebetan, dan itu gebetan deket sama cewek lebih cantik juga kan kita Nah, kayak insecure. insecure. Itu ceweknya lebih cantik daripada gebetan kita. Terus- Jangan-jangan gitu ya. Terus yang sebelnya tuh apa ya? Ya gitulah. Apa gitulah. Pernah nggak sih? Aku pengen nanya lagi nih. Pernah nggak sih insecure sama lawan jenis gitu? Lawan jenis. Yang paling yang passionate di bidangnya. Iya, betul. Ya, Kayak gitu. misal si dia tuh jago misal teh apa ya? Kayak di olahraga bukan olahraga, kayak di belajar gitu, di pelajaran gitu kan. Kayak misalkan kita cewek, nah lawan jenis kan tempatnya cowok. Nah kadang suka insecure sama yang cowok yang rajin, terus yang pokoknya yang rajin, yang kalau apa-apa tuh bisa gitu. Kalau aku insecure kawan jenis biasanya ke pemimpin. Oh, Tahu nggak sih kan kepemimpinannya. biasanya cewek itu suka dipandang Hmm, ngapain sih Ya. cewek jadi pemimpin, Nah, kan ya, masih ada benar-benar. cowok gitu. Nah, selagi ada cowok, kenapa harus cewek bukan gitu kan? cewek gitu. Selain insecure nih di masa remaja, kita tuh memiliki idola pasti. Idola, alasan kenapa aku memiliki cita-cita ini. Punya idola nggak sih? Maksudnya bukan punya idola gitu, maksudnya kalian seseorang tuh, yang di apa sih, pengen kayak jadi panutan gitu. ya kalian tuh pengen kayak mereka. Itu tuh siapa? Aku pengen tahu dong. Siapa ya? Mungkin ini Najwa Shihab gak sih? Ya gak? Itu. Ini Ya. juga Najwa ya. Iya, aku Najwa loh. Oh, Najwa, maaf. Itu Najwa. Nih, kan kalau Najwa Shihab udah pinter, cantik, jago jago speak up di depan orang banyak, jago debat juga kan? Ya. Kamu? Rasa dong? Apa dong? Gak Aku bohong nggak sih. tahu. Kamu deh. Itu Bomin Golden Child. Gak gitu loh. Emang iya, itu idola saya. Maksudnya dari mereka kan debut itu bukan sembarang debut, ada suatu proses di belakangnya gitu. Sebelum debut juga ada trainingnya dulu. Jadi maksudnya kayak aku nggak bisa mikir langsung sukses gitu aja, pasti bakal Butuh banyak perjuangan ya. perjuangan. Apalagi ini kalau kayak tren Korea itu kan pasti melewati beberapa banyak ratusan orang sampai ribuan mungkin. Bisa. Ya, kan. Itu juga. Apa yang kamu ambil gitu dari idola kamu? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu pelajari dari idola kamu? Perjuangannya sih. Ya gak? Perjuangannya. Ya selalu sabar gitu. Kalau misalnya kita merasa sekarang, wah kayaknya hidup ini susah banget deh, pengen mati aja lah. Kayak gitu tuh jangan sebenarnya, karena bahkan pelangi yang indah itu aja itu sebelumnya hujan dulu. Ya, ada kesedihannya gitu. Ya, jadi kalau mau bahagia ya pasti ada sedihnya dulu. Udah sepaket kalau kamu mau bahagia ya pasti ada sedihnya gitu. Kayak pepatah, bersenang-senang dulu. Apa sih? Sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit Kita dahulu, dahulu, rumah sakit kemudian. Ih, Senang kemudian ya. Selesai kemudian. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Masa Bisa biasa aja. dia mah tukang ngelawak ya emang di asrama juga. Kayak biasa gitu, garing receh-receh tapi bikin ketawa. Iya, betul. Lagi kalau mau tidur gitu. Iya. Tahu sampai cita-cita jadi pelawak nggak? Berisik banget gitu. Kayaknya kamu cocok deh kalau casting di stand up comedy. Janganlah, nanti Pecah udah. diam audiensnya. Enggak. Kamu ada cita-cita mau jadi pelawak gak sih, Nat? Kayaknya cocok deh, Nat. Ayo, Nat. Kayak Arafah tuh. Berkerudung. Tuh, berhijab kan. Komedian tuh, nggak apa-apa loh. Aku nggak tahu, Biar maaf. mengikuti jejak Arafah. Naswa nggak ada niatan jadi kayak Mamah Dede? Dari mananya saya gitu jadi mama dede gitu. Jauh banget. Bisa kalau nanti curhat dong, Wa. Gitu. Apa yang harus saya Mama Dede. bicarakan gitu kan. Aku nggak ditanyain nih. Ya udah, kamu pengen jadi apa deh? Gitu nanyanya. Make up artis. Ah, amin. MUA. Jangan make upin Natasha nanti sama Mas Kras. Iya. Oh iya. Dilarang
hal pribadi. Ini mah Ini pribadi. dia sebut merek loh. Apa aja ya. Gak apa yang sebut merek ini ya. Ya udah. Iya kan? Ya emang. Aduh, biasa remaja, cinta-cintaan, Iya. Bucin masa-masa suka terus. lawan jenis. Kayak yang pakai kerudung hitam nih, bucin terus. Ya Yang pakai gak? kerudung hitam bucin. Oh my god, Bucin gue pakai banget. kerudung putih. Yang putih bucin banget. Bentar aku pakai Iya, kerudung abu. Aku nggak ada siapa-siapa, maaf. Coba buat siapa sih? Zelda. Zelda. Ya, silakan. Ada Kenapa apa sih? Kita lupa satu sama lain namanya. Apakah harus kenalan lagi? Kita kenal berapa tahun sih guys? Kenalan dulu. Udah. Aku Zelda Felicitia Sajad. Halo. Aduh, udahlah, udah pasti. Ini siapa? Udahlah, skip aja coba. Ini. Nih. Sok lanjut. Buat Zelda nih, ada waktu apa sih? Ada rencana apa sih dalam waktu dekat ini? Apa ya? Paling aku mah nggak jauh-jauh dari Make itu up. loh, make up. Yes, tentu saja aku mencintai itu. Aku suka make up. Kok bisa sebegitunya gitu suka make up? Berawal dari mana sih? Sebenarnya aku suka make up tuh dari SD. SD. Cuma SD kayaknya gak terlalu ini ya soalnya. Enggak sih, waktu SD itu aku tuh punya teman. Teman aku tuh anak terakhir, kakak-kakaknya kan udah pada gede. Jadi dia tahu make up. Dia kenalin lah ke aku. Dari sana aku tertarik. Aku nggak jahil, nakal maksudnya. Nakal nih, suka kayak misalnya pengenalan lingkungan ke Jakarta. Aku kan suka dipikelin 50.000 kalau keluar. Aku suka beli lip balm yang ada warnanya loh. Jadi kayak diam-diam gitu. Aku juga kalau makainya takut soalnya Ketahuan. suka ketahuan. Aku tuh nggak ngerti ya dulu. Pernah ketahuan? Sering. Wah, Aku tuh kayak aku beli misal. kuat Kan mental kecil sekali. ya segini. Aku tuh pakai diam-diam. Pas pulang, ibuku nanya, "Kakak pakai apa di bibir?" Aku langsung dah itu nyali menciut. Dari sono kayak takut, tapi diam-diam. Aku juga sebenarnya sih suka nyimpan satu tempat yang nggak pernah ketahuan sama ibu aku. Ibu aku tahu aku pakai, tapi nggak tahu aku simpannya di mana. Aku Di mana? simpannya itu tahu nggak sih tas yang di tempat jasnya di bawah, jas buat nutupin tas. Oh, ini apa sih kalau hujan? Heeh. Aku Apa simpannya sih namanya? di sono. Itulah pokoknya ya lain bawahnya kan. Iya, aku simpannya di sono. Dari sono tuh, ya udahlah sih. Waktu pas SMP, SMP kan udah agak gede, cuman SMP tuh aku agak cuek loh sama penampilan. Jadi kayak ke sekolah juga kadang gak suka bedakan atau ya kayak gitulah pokoknya. Tapi waktu pas aku kelas 8 kalau nggak salah, aku kan punya lip balm. Biasa aku tuh kayak akan lip balm dulu tuh yang berwarna tentu saja. Walaupun Kayak ada aku suka lip balm. dirajia gitu ya waktu pas SMP, lip balm aku habis gara-gara dirajia sebenarnya. Ya, Dari lebar sono uangnya. aku tuh Mending beli makanan daripada beli gituan ya. aku sukanya itu gimana dong? Kayak gitu loh. Dan itu di sono Mending beli tuh capcin. Lanjut. dan itu di sono Cin endorse-nya dong. Tadi sebut nih. itu aku tuh suka gabut pakai lip balm buat pipi, buat mata kan masih kelihatan lucu loh. Dan itu ada juga teman aku yang sama suka makeup juga, cuman aku nggak deket sama dia. Aku cuman suka merhatiin dia gitu, cara dia makeupan tuh kayak gimana. Udah itu dulu waktu PSS kelas 7 inget banget teman-teman aku makeupan, aku cuma nontonin doang, nggak ada eyeliner, pakainya pulpen gel. Pulpen gel. Beneran pulpen Itu gel? ketusuk gak? Enggak, alhamdulillah. Bisa-bisanya. Ya kayak gitu. Kelas 9 aku kaget. Aku kan biasanya nggak dari SD gitu. Aku sembunyi-sembunyi kalau beli lip balm kayak begituan. Aku bilang ke ibu aku, "Bunda, boleh nggak kakak beli lip tint?" Dibolehin. Aku tuh kayak emang kaget banget, kayak wah serius nih beneran bunda yang ngebolehin. Ini beneran bunda bukan gitu. Beneran bunda. Udah itu astagfirullahaladzim, apaan sih gaji banget. Udah itu di sono ya warnanya sih nggak cocok sebenarnya sama aku. Jadi aku agak kecewa. Waktu pas kesini kelas 10, aku ketemu orang sekamar, nggak suka bener-bener makeup sih, kayak nyambung gitu kalau ngomongin makeup. Kayak kita gabut itu makeupin Nyambung. satu sama lain gitu. Siapa? Vita. Vita. Oh, nggak jauh-jauh pasti Vita itu mah kalau tentang makeup. Dan itu waktu pas kesini tuh si Vita tuh bilang kayak gini ke aku, "Zel, nanti kelas 11 gitu semester 2 dia mintanya waktu itu.
bawa make up yuk. Hayu, Dianya bawa. bawa. Aku tuh langsung kayak, iya nih Cina. Aku tuh langsung nabung loh ya. Aku langsung nabung, nyimpen uang. Pas di rumah, aku punya uang buat itu beli make up. Tapi online shop lah biasa. Dan itu pas datang ibu aku kayak kaget. Kakak beli banyak banget gitu Uang ya. dari mana gitu ya? Iya dari mana? Aku bilang dari all shop. Aku nggak nyebut Shopee ya di sini. Dan itu Itu nyebut loh. Mohon maaf. dan itu kayak gini sono tuh. Aku nyobain nih sono pertama kali. Kayak wah, emang langsung wah gitu. Apalagi dulu aku nggak bisa banget sama namanya pakai eyeliner. Kenapa dulu gak bolehin make up gitu? Apa gara-gara masih kecil? Ataukah? Ya sih. Mungkin gara-gara masih kecil loh. Mungkin soalnya sekarang udah SMA mungkin ya jadi. ya soalnya dulu aku sukanya itu sebenarnya kan ibu aku kayak suka merhatiin aku banget, mantau aku banget, kayak baca komik, baca novel, apa yang aku suka tuh boleh asalkan sesuai umurnya, sesuai porsi, sesuai saatnya gitu, Sesuai. masanya. Kalau make up tuh terlalu mudah loh buat aku waktu SD. Nah, iyalah SD. Sekarang SD ada yang Cuma pakai aku make up enggak? ngerasa dulu itu- Paling bedakan doang. Tapi dulu aku ngerasa itu tuh nggak adil banget buat aku karena aku emang masih kecil sih. Cuman kalau udah gede sekarang aku mikir juga, iya bener sih. Itu kayak masih terlalu muda aku kalau buat suka makeup. Tapi gara-gara itu di sini kan aku suka makeupin orang nih. Iya. Banyak Kayak acara juga waktu kadang itu aku ya. makeupin Kayak waktu mereka. apa sih? Acara apa? Yang waktu Marching band. iya marching band. Ih, Padus keren. juga pernah makeupin mereka. Pas Kibra juga pernah. Itu kayak seru sih. Akunya emang suka. Terus pengalaman buruk kamu yang tentang make up itu ada nggak? Apa berjalan mulus gitu? Tentu saja ada. Nah, ini balik lagi loh ke topik kita yang pertama tentang insecure ya. Insecure. Di masa sekarang mah kan yang makeup itu tren banget loh. Iya. Banyak orang yang bisa makeup. Di sono aku tuh suka insecure misalkan ngeliat orang yang jago makeup. Enggak sih, maksudnya gimana ya? Ada yang bisa Terlatih. makeup aja, aku udah takut loh, udah takut kayak wah ini pasti suatu saat nanti bakal lebih jago dari aku. Aku udah kayak gitu dulu, overthinking. Dan kadang nggak enak juga, makeup aku kadang suka ada yang hilang atau rusak. Ya. loh. Soalnya setiap aku makeupin orang, aku nggak tahu kenapa suka ada yang zel pengen Pinjem lihat ini, ya. ya. Pengen lihat, awalnya dari pengen lihat. Pengen nyoba gitu kan? Aku lagi makeupin orang, aku nyari lipstick misal, loh lipstiknya kemana? Pas efek teh ada di siapa gitu. Aku tuh kayak kadang kesel loh kalau lagi makeupin nyari sesuatu emang lagi dipakai orang. Dan mana situasinya tuh selalu Buru-buru ya. Suka selalu 1 jam sebelum acara. Aku kan nggak bisa makeupin secepat itu. Jadi kadang aku tuh kalau udah selesai aku tuh takut mereka tuh nggak puas. Takut mereka tuh nggak suka sama hasilnya. Takut ya banyak takutnya loh. Kalau Natasha ada apa sih? Ada hal yang apa? Ada hal apa yang kamu suka gitu? Yang sekarang Yang nih sekarang kamu benar-benar kamu suka, Kayak yang aku benar-benar tadi loh, kan tentang dia make up. suka banget make up nih sekarang. Kalau kamu Aku sih sukanya drakor. di ranah bahasa Inggris. Ya suka baca novel Inggris juga loh. Iya, ih keren di Inggris nih. Keren. Aku ketularan dia suka baca novel Inggris. Aku jadi terbang. Iya, turun dong. Iya. Ada cerita sebenarnya di balik kenapa aku pengen banget Sudah bisa terus? belajar bahasa Inggris. Gak jauh-jauh gitu loh. Gak jauh-jauh dari Mas Tapi Crush dari gitu kelas juga 4 SD. tapi gitu juga apa sih bikin kamu termotivasi gak sih? Ada sisi positifnya gitu. Kayak dari awalnya kamu belum apa sih belum terlalu bisa bahasa Inggris gara-gara Mas Krasnya Jadi mungkin dendam jago bahasa dia. Inggris. Dia punya dendam. Sama-sama pengen kayak punya kesamaan dari Gak gitu loh, dia pernah cerita ke Ya, aku. dendam. Ceritanya waktu Kalian itu tahu duluan sebelum aku cerita. dia pernah cerita sama aku. Iya ya besok coba kamu aja deh cerita nanti kita dengerin. Dia sama aku. Setelah di review. Jadi ceritanya itu dulu waktu kelas 6 SD kayaknya. Sebenarnya udah dari lama. Terus memberanikan dirinya tuh pas kelas 6 SD. Jadi adalah satu Samuan. ya someone spesial. Sebut aja Mas Kras Sebut maksudnya. aja Mas Kras. Mas Namanya ini banget. Terus dia suka
sukanya bahasa Inggris juga. Terus karena aku kagum sama dia, jadinya aku juga pengen bisa bahasa Inggris. Terus dimulai dari chatan dulu tuh zaman-zamannya BBM. Iya benar. Alhamdulillah aku belum punya HP. Zaman-zamannya BBM. Nggak Miris tahu banget, Rasanya miris. ping gitu. Biar kelihatan setara dengan Mas Tas, aku ngechatnya pakai Inggris, cuman karena waktu itu terbatas pengetahuannya, kemampuannya terbatas, jadi aku menggunakan bantuan Google Translate. Semuanya full itu Google Translate dari Indonesia, Inggris bener-bener full. Bentar mau Nggak ketawa dulu. edit, nggak sama sekali. Biar awalnya lancar-lancar aja sama Mas Tas ngechatnya. Terus tiba-tiba suatu waktu Mas Tas ngechat bilang, Nat, tau pakai Google Translate. Tahu gak kamu? Kena mental gak tuh? Itu tuh aku tuh malu, marah, males banget pokoknya setelah itu. Setelah itu aku pokoknya bertekad gimana pun caranya aku harus bisa bahasa Inggris tanpa menggunakan Google Translate. Dan sampai sekarang Dendam. ya gara-gara itu, Alhamdulillah. gara-gara rasa kesel dan rasa malu itu. Tapi itu bikin membawa positif ya. Jadi Iya. ke dianya sekarang jadi apa sih? Jadi wow, jadi dari iya Inggrisnya. jadi lebih kayak, kayak kalau muncul ada gitu, menonjol. acara juga pernah kan kamu disuruh Yang acara di- dadakan itu loh iya tiba-tiba. yang di gedung ya yang dadakan di depan Bahasa di depan Inggris. santri dong. Ih keren banget. keren keren. Semap. Tepuk tangan untuk Natasha. Nah. Terus apa lagi? Coba. Udah Inggris doang. Apalagi gitu, suka baca atau nulis? Aku sih yang suka baca sama nulis mah. Iya kamu. Baca, lebih ke baca sih daripada nulis. Ya, Lebih suka membaca. Ya, tapi nulis juga seru. Kamu kan pembaca aku, Nat. iya. Ya kan saling Pasangan melengkapi. serasi. Kamu penulis, aku pembaca ya. Terus aku apa dong? Kamu yang nontonin. Ya udah nggak apa. Aku yang review. Yang review. Kamu udah pernah baca cerita aku nggak sih? Udah kan tadi pas kulsum. Oh iya. Sepenggalan Gimana cerita. gimana? Pendapat kamu? Iya sih, bagus lah. Seperti di Wetit. Jadi kalian tadi ini tuh ngebahas tentang itu cerita. Soalnya aku di belakang kalian lihat kalian tuh kayak ada di dunia yang masing-masing. Enggak ya, aku cuma nanya doang sih. Ya sendiri. Lebih berpengaruh belajar dari apa atau mana dari apa tuh kayak misalnya kayak seseorang termotivasi buat belajar nih. Nah, itu dari apa? Nah, kalau dari mana? Misalnya dari handphone atau dari laptop itu kan bisa. Oh, ya udah sok kamu yang jawab. Dari Kalau kalau aku sih Duluan. lebih berpengaruh belajarnya ya dari subjeknya langsung gitu, kayak dari guru, lebih berpengaruh ke akunya daripada kalau dari handphone atau laptop. Kalau Soalnya kalau nanya ke guru itu, kalau ke guru itu lebih enak gitu nanyanya. Jadi lebih enggak apa sih? Lebih ya bikin Lebih kejawab gitu, lebih paham juga daripada dari Kalau Media. cara belajarnya? Cara kamu lebih belajar. suka dari ngeliat, dengar penjelasan atau baca-baca? Aku lebih suka dari dengar penjelasan sama lihat gitu. Oh. Kalau Natasha? apa ya? Kalau belajar aku enaknya bikin rangkuman sendiri. Nih kalau Jadi aku suka apa ya singkatnya kayak bikin mager saya kalau Soalnya- bikin rangkuman. suatu Jangan kayak iya sih. Iya membuat kan? penjelasan guru lebih singkat dan menggunakan bahasa aku jadi lebih dimengerti. Ya bisa beda ya. Harusnya. Terus tips dikit dari aku yang suka bahasa. Kalau mau belajar bahasa jangan belajar dari kamus. Belajarnya langsung terjun kayak Percakapan. Film. nonton film Inggris misalnya tanpa subtitle atau film luar dengan subtitle Inggris. Ya, iya, Terus bener-bener. baca novel bahasa lain, baca gitu yang gitu langsung terjun. Aku juga sih kayak kamu, aku suka bahasa tapi bedanya kamu mau Inggris, aku mau apa? Korea. Thailand. Ya, dua-duanya bener. Thailand. Thailand Ya, Korea bener kan? Thailand juga kan? Sawadikap. Aku mau adalah Zeldanaha. itu kayak opening
Nano Naha. Nano. Saya tidak menonton Nano. Aku juga nggak nonton Nano, soalnya aku nggak suka film apa sih? Thailand. Thriller ya. Kayak thriller ada. Thriller ada. Thriller sedih action. ada. Actionnya ada gak sih? Enggak ya. sih. Nggak ada Lebih ke berantem-berantem. thriller ya. Lebih ke Thriller. bunuhan gak jelas nggak Itu bunuh-bunuhan thriller. gak jelas. Itu namanya thriller loh. Thriller, bukan bunuh-bunuhan. action aku bilangnya ya. Iya, iya, Ya. Lebih ke Iya. thriller. Nggak suka. Dan gak ada romance-nya gitu. Jadi dia mah nih ya ini romance dua-duanya. Maksudnya Beda aku sama emang nggak suka thriller dan yang jalan yang seininya. yang berbau darah. Ya yang pokoknya berbau gitulah. Nggak suka soalnya bakal menghantui. Soalnya Ke bawah mimpi gitu. aku juga nggak suka horor soalnya soalnya dulu kan ada temen aku yang emang bener-bener horor maniak dan Apa? bener horor maniak. Horor mania tuh. Suka nonton film horor kayak Horor nonton mania. film horor tuh kayak aku nonton film romance. Oh, Gitu aja. kecanduan gitu. Kayak Biasa aja. kayak kalau nonton horor tiba-tiba ada gitu aja dia bilang ih lucu hantunya gitu. Ya kayak gitu juga maksudnya kayak biasa aja gitu. Gak gitu loh, ya Allah. Kayak gitu. Nah jadi emang aku kebawa gitu kan suka nonton juga tapi karena emang aku nggak suka yang begituan jadinya pulang-pulang habis nonton itu Ke bawah mimpi. suka takut udah ke bawah mimpi terus kayak suka merasa diliatin pernah habis nonton apa ya lupa lagi sih habis nonton film itu aku nggak mandi seminggu. Bentar, itu kan thriller bukan horor. Apa horor? Maksud horor Oh, yang horor. Kalau thriller mah nggak sampai ke bawah mimpi kan? terbawa juga aku merasa kayak ada banyak orang psikopat di sekitar aku Gak gitu juga loh. gara-gara nonton. Oh gak sih, tapi aku ngerasa horor sama thriller itu lebih baik thriller karena aku tuh Iya. benci jump scare loh. Ya, bener-bener. Kalau thriller mah kan kadang Nih, gitu. nih aku mau cerita. Nih, aku pernah waktu SMP nih, sama teman-teman nonton di X1 ya, nonton di XX1. Nonton di bioskop gitu, XX1. Nah, nonton di bioskop. Nah, terus kan aku emang orangnya gak bener-bener takut, bener-bener kayak menghindari banget yang horor ya, emang bener-bener gak suka horor banget. Apalagi nonton. Nah, aku teh diajak teman-teman buat nonton horor itu apa ya kalau nggak salah mah film Sebelum Iblis Menjemput kalau nggak salah. Nah, itulah ya kalau nggak salah. nggak tahu. Pokoknya horor lah. Ya pokoknya intinya horor. Judulnya Nah saja terus sudah horor. ya kan. Ya. Nah terus abis gitu nih posisinya tuh aku tuh duduknya di tengah sama teman-teman. Jadi banyakan nggak sih? Ya banyakan. Cewek di bawah, yang cowoknya tuh di atas. Jadi udah gitulah di atas bawah gitu ya. Terus abis gitu awalnya aku tuh pakai apa sih? Aku kan bawa sweater nih. Nah bawa sweater terus aku kan emang takut horor ya. Terus ditutupi nih si matanya pakai sweater itu atau enggak pakai kerudung. Kan kalau pakai kerudung agak transparan ya. Jadi kelihatan ya lumayan agak kelihatan lah. Terus abis gitu pernah ada jump scare-nya. Itu mah bener-bener aku sama teman aku yang pinggirnya emang bener-bener sama-sama takut horor. Jadi itu mah teriak kalau di bioskop, bener-bener teriak yang gitu, yang teriak yang teriak nyawa di asrama. di bioskop. Memalukan umat bangsa. Ya kan itu teriak di bioskop, bayangin bukan cuma aku, ada teman aku ya, ada teman aku. Itu juga sama-sama suaranya kayak gini lah ya maksudnya. Karena kalau udah teriak tuh udah bener-bener wah gitu. Itu bener-bener langsung yang lain pernah langsung ngeliatin kayak ya Allah malu banget gak sih? Kayak Itu pengalaman paling memalukan sih sebenarnya. Aku pengen cerita, aku paling kesel kalau nonton horor kan kayak Gak mau lagi aku nonton horor Kalau di bioskop, gak akan. kalau takut nih misal kan ditutupin, pas ditutupin ternyata mau ngintip itu ada jam scare atau enggak, pas kita lagi ini Ngintip? pas lagi itu doang Jam scare nih. langsung kayak Itu yang saya nggak suka dari nonton horor gitu jump scare-nya. Lebih baik thriller. Tapi ada nggak sih pengalaman horor tersendiri? ada dong Di asrama dong. Udahlah itu kalau ceritain panjang banget. Udahlah. Boleh lah. Ya udahlah nanti aja. sok atau Kapan sedikit, kita- tapi yaudah, mau sedikit. pesantren aku yang dulu Ya udah, kamu aja. Jangan bobo yang sekarang. jangan yang sekarang bakal takut. Nah, sekarang bisa aja lah. Aku kan dulu, aku tuh pendiam ya waktu SMP. Nggak tahu sih kalau teman SMP aku yang nonton bakal bilang apa. Dan itu aku tuh kan jalan sendiri mau sekolah subuh. Aku tuh ketinggalan sama rombongan teman-teman aku. Aku tuh ceritanya pundung, jadi nggak lewat jalan depan. Aku lewat jalan belakang. Jalan belakang itu ngelewatin laundry, ngelewatin catering, ngelewatin tempat sama umum. Nah, aku tuh pas ngelewatin sono, aku tuh kan mandang lurus gitu.
aku tuh ngerasa kayak ngelihat anak kecil di tempat pembuangan sampah umum itu kayak lagi merungkut tangis, tapi nggak ada suara, cuman ngelihat aja. Itu kayak bukan gitu ya. Dan aku juga nggak terlalu peduli gitu. Terus pas aku jalan gitu ya, mau dekat-dekat sekolah, itu kan ada lampu yang nyorot dari belakang. Nah, kalau lampu yang nyorot dari belakang, misalnya ada banyak lampunya, bayangannya pasti dari aku ngelebar banyak gitu ya. Ada 1, 2, 3 bayangan, tapi bayangan aku. Ini mah aku ngeliat di belakang aku, ujungnya bukan aku gitu, titik awalnya. Ada orang di belakang, bawa tas gini kelihatannya. Anak kecil. Apa Enggak, seumuran? seumuran aku. Itu pas aku jalan biasa, pas masuk gerbang aku langsung balik ke belakang. Nggak ada? Di belakang nggak ada siapa-siapa. Cuman aku doang. Itu malam-malam. Subuh. Wah, lumayan menyeramkan juga ya. Selain itu, Katanya satu aja. ya udah satu lagi deh. Satu lagi. Oh, udah aja dah, udah. Oke, udah Ya ya. udah. Percaya gak sih sama yang namanya hantu? Aku percayanya jin yang menyerupai makhluk loh. Ya. Yang ada tuh syaiton ya, bukan hantu gitu. Terus adanya apa? Adanya hantu itu kita yang buat Yang buat sendiri. sugesti kita sendiri, mindset kita. Kalau kayak kitanya takut, jadi Halusinasi. nah iya bener. Aku pernah diceritain sama guru aku dulu, katanya ada jin itu tuh bisa ngikutin bentuk makhluk. Ih. Kayak misalnya nih ya, kita tuh kan misalnya kita lagi jalan sendiri, takut ada pocong, dibayangin kita ada pocong seserem apa. Nanti dia nyamperin. Si jin itu tuh bisa ngedengerin suara hati kita kayak ini takut nyamar jadi pocong. Nah iya. itu tuh dari jin loh, makanya aku percaya tuh jin yang mengikuti bentuk bukan makhluknya. Makanya kan gini, ada orang kalau bilang ngelihat penampakannya itu misal pocong tapi bentuknya rupanya beda-beda. Itu gara-gara imajinasi kita. Iya sebenarnya. bener. Mindset kita. Kalau sama duyung Duyung itu adanya di film. nggak tahu sih, aku tiba-tiba keinget ini loh, orang-orang yang nemuin duyung beda-beda rupanya. Mitos kayaknya gak sih? Mitos katanya. Jadi kan Enggak, kayak katanya duyung tuh gak secantik yang di film. katanya Betul gak? Putri Duyung itu nggak secantik Ayu Hastari. Iya. Kamu lahir tahun berapa sih, Nat? 2005. Kamu paham berapa? Tapi 2005. saya sangat menghargai masa lalu. Ya betul. Kalau nggak ada masa lalu nggak akan ada masa sekarang Iya, gitu kan. benar. Kalau nggak ada masalah nggak akan ada kamu. Nggak akan ada kita. Ya. Ya betul. Krik. Ya udah. Krik. Katanya tadi duyung. Ini duyung. Kayaknya yang bilang duyung itu dugong. Nggak tahu ya ampun. Kayaknya bentuk ininya gak sih? Kayak menyerupai dugong gak sih? Nggak tahu. Kalau yang Aku belum pernah lihat secara langsung duyung. Katanya emang mitos. Tapi dulu aku pernah bercita-cita jadi Putri Duyung. Tahu kan? Kayaknya kamu kalau jadi putri duyung yang paling cantik kayaknya. Dulu tuh suka pakai guling yang pipih, tahu? Iya, yang gini demplek apa sih? Masuk ke sarung itu Emang muat? muat kan masih kecil ya. Oh iya. Ih sekarang mah ada loh yang bentukan duyung, Baju duyung- renang. baju renang duyung Bukan segini duyung. kan. Ih, Iya. kamu pengen nyoba? Gak juga Aku sih. mah nggak Masukinnya bakal susah Kayak loh. duyung. Gimana? Ya gitu-gitu. Iya. Aku nggak. Apa? Hah? Duyung? Di Al-Quran nggak tersebut. Oh, di Al-Quran nih kata orang ini di Al-Quran. Subhanallah banget ya. Anonimus ya, anonimus. Siapa? Di Al-Quran tidak menyebutkan duyung. Udah itu doang kata dia. Oh iya, pas sudah remaja, astagfirullahaladzim, maaf. Pas sudah remaja masih percaya duyung nggak? Kau masih ada cita-cita jadi duyung nggak waktu SMP? Dalam memalukan. SD gara-gara tahu nggak sih yang 3 duyung? Iya, yang cantik yang Ada ya. Amanda Manopo. Mermaid in Love itu. Pokoknya itu. Bukan 3 duyung. Bukan ya? Bukan, Mermaid in Ada yang Love. indah-indah gitu Ih, namanya. beda lagi, itu 2 film loh. Yang Amanda Manopo itu Mermaid in Love. Kalau yang ada Indah Permatasarinya itu yang Putri Duyung yang itu yang udah agak zaman dulu sih. Aku yang nggak nonton. Lebih ramai Ayu Azhari gak sih?
Iya, itu ada domba. Aku yang nggak nonton sinetron Indo diem aja. Iyalah, kamu pecinta Korea sih. Enggak juga. Kita mah Indo oke, Korea oke, Thailand sih Atau saya. siapa? Iya, aku tuh. Pelakor pecinta laki Korea. Iya. Enggak gitu. Aku masih suka laki Indo ya. Aku Kan suka laki Indo. Aku pokoknya sukanya Asia. Terserah mau orang mana sih, sebenarnya aku sukanya Asia. Ini juga Asia, boleh gak? Enggak mau. Iya, jangan nanti baper. Cinlok. Cintaku bersemu di podcast Semap. Iya, podcast Semap loh. Gimana sih kan sehati? Podcast Semap. Enggak nyambung. Ada masalahnya. Ya udah lanjut. Tadi mau ikut ngomong gak sih ini? Coba lanjut. Lanjut. Tadi aku ngomongin apa lagi kan lupa, astagfirullahaladzim. Apa sih? Lupa banyak dosa, astagfirullahaladzim. Banyak dosa ke ibu. Tadi aku ngomong apa? Duyung. Duyung? Iya. Enggak, tadi ngomongin Do you feel the same? Udah. Aku gak ngerti. Nah. Aku tuh suka tuh film awalnya gara-gara ayah. Ayah suka ngasih film, entah apapun itu aku nggak tahu. Aku suka Fast and Curious, suka Harry Potter, suka Suka apa? Weh? Terus? Emang kenapa? Terus? Aku suka film gitu ya. Soalnya ayah aku yang memperkenalkan banyak film. Iya. Dari sana juga aku tahu film Korea. Walaupun sebenarnya awal-awal aku kurang suka sih sama film Korea. Sekarang jadi kecanduan ya. Enggak sih, aku kalau kamu lihat di laptop aku cuma punya The Wongsun doang. Terus disetel sampai aku bosen nanya, Zil lagi nonton apa? Bongsun. Bongsun. Karena emang favorit aku Bongsun. Kalau itu komedi romance, aku suka yang Aku juga aku ada loh ketawa-ketawa komedi romance. ya udah nanti ya. Udah nanti di belakang. kita. Udah itu aku juga tahu dari sana kan tahu drama-drama Asia loh. Kayak aku nemu The Gifted School, The Gifted School. Gifted School atau Ya. Gifted Class. Nggak tahu aku kan nonton. Graduation enggak, aku nggak tahu Aku yang mana yang nonton. bener. Pokoknya The Gifted judulnya. Itu Thailand. Aku Itu masih nonton Korea. kata aku suka banget sih ceritanya, nggak ketahuan yang jahatnya siapa. Plot twist. Plot twist banget Ya. emang ya ceritanya, nggak usah spoiler buat yang mau nonton. Ya iya. Ya udah, mungkin kita terlalu banyak ngomong di sini ya. Ya udah nih, kesimpulannya nih. Kesimpulannya Jadi remaja Jadi itu remaja kita tuh itu. banyak suka sesuatu loh sekarang. Ngerasain Zaman-zaman yang merasakan hal-hal baru. Ya, jadi banyak juga yang disuka ngerasain sama yang namanya insecure, ya cemburu Insecure. sama orang sekitar, membandingkan diri kepada orang, mencari jati diri. ya betul sekali. Iri sama orang lain. Ya udah, kata-kata penutupnya deh. Ada Udahlah. aku pernah ada yang bilang sama aku, kalau kalian dikasih kebahagiaan yang luar biasa melebihi teman-teman kalian, mau nggak? Katakanlah kebahagiaannya itu keluarga yang penyayang, terus kekayaan yang berlimpah raya, mau nggak? Shiro. Enggak. Gimana sih, gak ngerti, aku ulang lagi deh. Udah gitu pokoknya. Asal maaf Nat. Tapi harus siap juga kehilangan. Iya. Ya aku nggak mau. Karena kita tahu apa yang kita punya bakal Akan hilang. pergi. Ya, kayak waktu SMP kan kita nih Ada kan pertemuan, iya, pasti ada perpisahan, Nah, betul, ya. ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jadi mungkin kita juga berapa tahun lagi menuju satap? Aduh, 2 tahun lagi ya. Kayak nggak kerasa. berpisah, kawan. Perasaan kita baru masuk gitu kemarin. Asa baru masuk kemarin gitu Iya, ya. Sekarang kayak baru dilahirkan. kelas 11. Gak gitu loh. Ya udahlah. Nah, Terus lanjut. mungkin Cukup sekian mungkin ya. Oh ya, masih ada katanya. Oh, masih ada. Terakhir. itu masih ada lagi. Ya. Kenapa Maaf. ini? Emang waktunya udah berapa menit sih? Udah terus, cepet. Habis itu? Ya. 5 menit lagi, guys. Silakan menutup. Ya, sebentar tadi. Ya udah. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak juga kita kehilangan. Jadi jangan iri sama orang lain. Mereka segitu bahagianya, kita segini bahagianya, Kak. Jangan gitu, karena Allah tahu porsi bahagia kita itu segimana. Iya, keren. Natasha 2021. 1. Quotes of the day. Oke. Udah mungkin? Cukup sekian.
dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.